bagaimana sikap orang Islam yang harus diambil sesuai dengan surat At-Taubah ayat 29. Menurut surat At-Taubah 29, kalian diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, tidak beragama Islam sampai mereka membayar jizyah. Benar atau salah? Benar. Benar. Berarti tujuan agama Islam adalah untuk memerangi orang-orang yang tidak seiman, betul? Betul. Betul, sampai bayar duit, betul? Nggak tahu, enggak kayaknya. Sampai bayar jizyah. Di situ jizyah itu adalah harta, betul? Ya. Nah, berarti tujuan kalian adalah supaya kalian mendapatkan jizyah atau harta atau upeti, betul nggak? Ya. Iya. Saya mau nanya nih Bang. Apa itu? Cuman di Alkitab nanyanya. Oh ya, silakan. Tapi tadi sudah mengakui, yang ini barusan sudah mengakui ya. Gini. Sebentar. Sebelum ke sana, Abang sudah mengakui bahwa agama Anda memerintahkan untuk memerangi non-Muslim sampai bayar upeti, betul? Betul. Oke, coba buat pengakuan dulu yuk. Anda sendiri buat pengakuan. Saya Muslim, gitu yuk. Yuk. Ya, nggak boleh begitu. Lu kok nggak boleh begitu? Itu kan ayat Al-Quran. Kumaha gimana sini? Coba yuk. Saya tampilkan saja ayatnya nih, biar Anda pede lah. Nanti Anda nggak pede kalau ngomong begitu, kalau nggak ada ayat Qur'annya nih. Biar umat itu sadar, nih, supaya apa? Supaya ayat ini tidak jadi hiasan saja di rumah, nih. Perhatikan. Surat At-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak pula beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan keadaan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Oke, sekarang buat pengakuan Bang. Saya Muslim, yuk. Kalau kata saya itu tergantung orangnya. Maksudnya? Iya, dia nanggapinnya seperti apa gitu loh. Oke, kalau Anda sendiri gimana? Ya kalau saya mah intinya berbuat baik aja sesama. Berat ya Bang ya? Berat, saudara-saudara. Gimana Bang? Tapi Anda beneran Muslim ya Bang ya? Bisa baru, tadinya Kristen. Tadinya Kristen. Gimana? Setelah tahu keadaan Islam begitu gimana? Apakah masih tetap mau Islam? Enggak, saya kan pernah baca tuh di Alkitab tuh. Abang mualaf. Iya. Mualaf tahun berapa Bang? Baru mualaf. Oke lah, yuk silakan. Mualaf mau belajar nih, silakan yuk. Apa mau pertanyaan Abang sama tentang agama Kristen? Yuk silakan Bang, yuk. Kan di Kristen ada tuh pemungut bea cukai mau ikut Bapak Tuhan Yesus kan. Pemungut bea cukai mau ikut Bapak Tuhan, maksudnya gimana? Pemungut cukai itu kan mau ikut Tuhan Yesus, mau ikut jadi muridnya. Siapa namanya? Lupa saya. Namanya Matius sang pemungut cukai. Ya. Kalau bahasa Ibraninya itu Matat Yahu. Kalau Matius itu versi sudah Yunanian. Iya. Matat Yahu namanya aslinya. Gimana? Saya tahu nih. Bilang kau mengikutiku, buang semua harta bendamu gitu kan. Buang, bukan begitu. Itu beda Bang, beda perikop yang Anda bahas itu bukan tentang Matius.
bagaimana di situ Yesus pernah diundang oleh seorang pemungut cukai, ya kan, untuk masuk ke rumahnya, ya kan, dan makan bersama-sama. Atau cerita bagaimana Yesus berjumpa dengan seseorang yang bernama Matatyahu, seorang pemungut cukai. Dia disuruh mengikuti Yesus, akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya. Terus pertanyaan Anda? Oh ya, Zakheus ya. Kalau Matius itu bagaimana Yesus berjumpa dengan dia, kemudian Yesus berkata, ikutlah aku, begitu. Kemudian Matius meninggalkan pekerjaannya dan akhirnya menjadi pengikut Yesus, begitu. Sama banyak orang seperti itu, Bang. Banyak orang yang tadinya dia duniawi, fokus kepada duniawi, akhirnya setelah dia bertobat, hidup baru, akhirnya dia fokus kepada pekerjaan ini, pemberitaan Injil. Banyak orangnya, banyak gak terhitung. Maksudnya Injil gini, kok kata Tuhan Yesus kan, kamu tidak perlu takut bila ikut aku, ya kan, tidak akan kekurangan segala sesuatu apapun. Ya, terus nggak usah mikirin harta benda lah, ya kan. Tapi kan abang kalau begini kan abang dapat harta ini. Apa salah kalau ada orang ngasih kepada saya? Bukan begitu kan, kata Tuhan juga. Yang penting kan saya nggak maksa. Kalau maksa seperti yang dilakukan kalau nggak diperangi, dipancung, nah itu bahaya. Seperti ayat yang tadi kita baca. Ada, terkutuklah orang yang mengandalkan orang, yang meminta kepada orang. Terkutuklah orang yang saya nggak mengandalkan. Ya, abang ini mengandalkan lah sesuatu. Enggak mengandalkan. Kalau mereka mau kasih gitu. Kalau mereka tidak ngasih, saya nggak maksa, apalagi bawa golok. Berikan kepada saya. Itu tetangga sebelah itu namanya. Betul nggak? Betul. Bang, di dalam Bible kalau abang baca, makasih Bang Jack. Gini, di dalam Bible Yesus pernah berkata, selama kita ini, adakah pernah engkau merasa kekurangan? Tidak pernah, selalu dicukupi. Ya. Di dalam Bible tidak pernah Yesus dan murid-muridnya membawa-bawa golok atau membawa-bawa lembing, sepasukan berkuda, bala tentara untuk menakut-nakutin orang. Supaya apa? Supaya masuk jadi pengikut Yesus. Kalau enggak harus setor duit. Enggak ada. Ya, dulu nggak ada surat. Aduh, Anda nggak belajar agama Islam. Muhammad itu punya tanah, namanya tanah Fadak. Tanah itu setelah Muhammad meninggal ingin diambil oleh anaknya Muhammad, namanya Fatimah. Tapi sama Khalifah yang pertama, Abu Bakar, tidak bisa, itu harus kembali ke tanah itu. Baca sejarah agama Islam. Baca. Gimana Anda ini? Anda tahu tanah Fadak? Nih ya, tanah Fadak. Nih saya tampilkan lagi. Aduh, Umar, saya harus ngajarin orang Islam nih seperti ngajarin anak SD, teman-teman ya. Nih ya, tanah Fadak. Nih ya, itu harusnya jadi milik Fatimah. Nih. Perhatikan, saya akan tunjukkan kepada kalian peristiwa tanah Fadak ya. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan, saya akan bacakan kepada kalian. Nih, saya balik kamera saya. Bagaimana peristiwa tragis setelah Muhammad meninggal nih. Sampai cucu-cucunya semua dibantoi semua, Bang, biar Anda tahu. Nih, lihat nih. Ini yang terjadi kepada keluarganya Muhammad nih. Nih, setelah Muhammad meninggal. Perhatikan. Perhatikan ya, peristiwa tanah Fadak nih. Peristiwa Fadak adalah peristiwa, sebentar ya. Nih, peristiwa Fadak adalah peristiwa perampasan Fadak dari tangan Fatimah. Ya. Oleh Abu Bakar yang terjadi setelah wafatnya Nabi. Abu Bakar berdasarkan hadis Nabi yang dikatakan bahwa perawi hadis tersebut hanya Abu Bakar mengklaim bahwa para nabi tidak meninggalkan warisan, namun Fatimah memberikan jawabannya bahwa Nabi telah memberikan Fadak kepadanya sebelum wafat dan ia membawakan 2 orang saksi yaitu Imam Ali beserta Ummu Aiman
menurut pandangan beberapa ulama Syiah dan sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa pemberian ini terjadi ayat zawil qurba turun dan diperintahkan kepada Nabi untuk memberikannya kepada zawil qurba, hak mereka. Ini gambarnya tanah Fadak nih, kebun ya. Nah, dalam sebuah nukilan disebutkan bahwa Abu Bakar menegaskan dalam sebuah kertas bahwa tanah Fadak tersebut adalah milik Sayyidah Fatimah SA. Namun Umar mengambil kertas itu dari Fatimah dan merobeknya. Menurut riwayat lainnya bahwa Abu Bakar tidak menerima saksi-saksi yang dibawa oleh Sayyidah Fatimah, putri Nabi, saat gugatannya dan suaminya. Ya. Imam Ali AS tidak menuai hasil. Ia pergi ke masjid dan berkhutbah di sana. Dia dalam khutbah tersebut yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah, ya, tersebut yang dikenal dengan khutbah Fadakiyah berbicara tentang perebutan kekhalifahan, dan hadis yang dibawakan oleh Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi tidak meninggalkan warisan, menyebutnya sebagai hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Quran, dan menyarankan Abu Bakar ke pengadilan Allah di hari kiamat. Dan setelah peristiwa yang memilukan tersebut, Sayyidah Fatimah SA marah pada keduanya, maksudnya Umar dan Abu Bakar, hingga beliau menuai cawan syahadah. Nih, setelah Nabi wafat, Fadak jatuh ke tangan para khulafa dan terus berpindah-pindah dari tangan ke tangan dan seterusnya. Ini panjang nih ceritanya nih. Ini panjang ceritanya. Keluarganya Muhammad itu, Bang, diberangus, Bang. Yang terjadi apa kepada keluarganya Muhammad, Bang? Keluarganya Muhammad diberangus, cucunya Hasan dan Husain. Anda tidak belajar agama Islam, sejarah agama Islam. Puyeng kalau saya. Ya puyeng gimana? Taunya apa? Oke lah, belajar lagi ya, Bang ya. Ini saya nanya, kan kalau pengikut Yesus kan nggak usah mikirin harta benda. Iya, akan dicukupkan itu, akan dicukupkan. Iya, kok kamu ini ya nyari? Loh, kalau ada orang memberi, masa nggak boleh? Gimana Anda ini? Maksudnya kalau ada orang memberi ditolak gitu? Jangan. Gitu. Maksudnya nanti siarannya wifi-nya pakai anu aja, jangan. Siarannya pakai anu aja, pakai sinyal dari langit, dari anu. Gitu. Terus ini peralatannya nggak usah pakai peralatan, nggak usah. Pakai anu aja, pakai wajan. Pakai wajan aja gitu. Waduh, ini nekat yang nyata ini orang. Terus tinggalnya anu aja, nggak usah, tinggalnya anu aja, langsung pakai sinar matahari langsung dari langit gitu. Puyeng, ya udah makasih ya. Puyeng, gimana nggak puyeng? Bang, tapi sebentar saya mau tanya, Anda beneran mualaf ini, beneran mualaf? Hah? Iya. Kapan mualafnya? Tahun berapa? Baru, belum 2 minggu. Dimualafkan di mana? Istiqlal. Yang memualafkan? Ada Ustadz sama Kiai Haji. Sebelumnya apa? Kristen apa? Gereja di mana? Protestan. Nama gerejanya? Di GBI Tampak Siring. Coba saya tes dulu ya. Boleh nggak? Coba Bang ucapin dulu doa Bapak kami, coba. Ayo. Agak lupa dikit nih. Coba ayo. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Terus? Datanglah kerajaanmu. Jadikanlah di bumi seperti di surga. Pantesan mualaf. Udah, tidur Bang, di bawah dulu. Ini kayak gini. Aduh. Pantesan cepet-cepet mualaf, orang kualitasnya kayak begitu.